Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada Bapak Rudi Mas Rukin MPD selaku Bapak dosen mata kuliah Psikologi Inteligensi yang saya hormati, dan kepada teman-teman BKPI semester 6 yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi psikologi inteligensi dengan tema IQ, AQ, EQ, dan SQ. Sebelum kita membahas, saya sedikit mengulas tentang apa sih pengertian kecerdasan. Kecerdasan bisa termasuk sebuah kreativitas, kepribadian, dan pengetahuan atau kebijakan. Itulah beberapa pengertian dari sebuah kecerdasan. Langsung saja, yang pertama yaitu inteligensi quotient atau kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Dan kadang kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Selanjutnya itu emotional quotient atau kecerdasan emosional. Di sini untuk kecerdasan emosional ini merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengendalikan dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah, melibatkan logika dan perasaan. Selanjutnya yaitu kecerdasan atau pengertian kecerdasan spiritual atau SQ. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membutuhkan seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan atau menerapkan nilai-nilai positif. Kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik akan ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, mampu menghadapi penderitaan dan rasa sakit, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari suatu kegagalan, mampu menjalani hidup sesuai dengan visi dan misi, mampu melibatkan berkaitan antara berbagai hal, mandiri, serta dan akhirnya membuat seseorang mengerti akan makna hidupnya. Selanjutnya yaitu kecerdasan advanced quotient. Ini merupakan kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Di sini menurut Paul Gostall ada beberapa tingkatan untuk kecerdasan advanced quotient. Untuk tingkatan yang pertama yaitu tingkat Quinters atau orang yang berhenti. Ini adalah orang yang paling lemah IQ-nya ketika menghadapi masalah. Ia langsung berhenti dan menyerah. Jadi untuk tingkat Quinters ini lebih dominan kepada orang-orang yang nggak mau berpikir. Jadi lebih baik mengikuti atau lebih menggunakan otot atau kerja keras daripada kita menggunakan IQ. Untuk tingkatan kedua yaitu tingkatan Chambers atau orang yang berkemah. Ini merupakan orang yang memiliki tingkat Chambers memiliki IQ sedang. Ia merasa cukup dan puas dengan apa yang dicapainya dan ia tidak ingin lebih maju. Untuk yang tingkat kedua ini lebih dominan, bisa dikatakan terjebak di zona nyaman. Jadi ketika melakukan sesuatu monoton, tidak ada perkembangan. Dia
berpikir namun lebih monoton, tidak mau berkembang lagi. Dia merasa puas dengan apa yang dia dapat. Selanjutnya yaitu tingkat Chilimbres atau orang yang mendaki. Ini merupakan orang yang ber-IQ tinggi dengan kemampuan dan kecerdasan yang tinggi untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Untuk kecerdasan yang tingkat ketiga ini, dia itu mau mengembangkan atau bisa dikatakan lari dari zona nyaman. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia itu tidak merasa puas dan ingin terus berkembang, terus berkarya, menata hidupnya. Jadi tidak monoton dan tidak terjebak di zona nyaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi kecerdasan EQ, IQ, SQ, dan IQ. Mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang jelas atau kurang baik, saya minta maaf. Di sini pun saya lagi belajar untuk mengembangkan bahasa-bahasa dan kata-kata yang kurang bagus dan baik. Dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.